Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia di dalam hidup di dunia ini akan ada cobaan, akan ada ujian. Siapapun mereka, baik orang kaya ataupun orang miskin, para pejabat, penguasa ataupun rakyat biasa, laki-laki ataupun perempuan, maka di dalam hidup di dunia ini pasti akan ada cobaan dan ujian. Allah SWT memberikan cobaan dan ujian kepada manusia dengan dua sebab. Yang pertama, untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan, untuk menghapuskan dosa-dosa. Banyak dalil tentang hal ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena ini sebab dari ulah tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Maka musibah yang menimpa kita, hendaknya kita sadari bahwa ini adalah karena ulah tangan kita. Dan Allah alhamdulillah kemudian apa? Ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita tersebut, dan mudah-mudahan kemudian itu tidak menjadi hal yang negatif di akhirat kelak. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ar-Rum ayat 41. Bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, agar Allah menjadikan mereka itu merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan, akibat dari ulah-ulah tangan mereka, sebagiannya. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, adapun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala huzn wala adha wala gham hatta syauka yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Rawahul Bukhari. Tidaklah menimpa seorang muslim, baik itu rasa lelah, rasa capek, atau kegelisahan, kesedihan, rasa sakit, rasa gundah, sampai asyauka, sampai duri yang mengenai dirinya, kecuali dengan hal itu Allah SWT akan menghapuskan atau menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Kemudian juga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang wanita, Ummus Sa'ib,
atau Ummul Musayyib yang ia mengumpat atau mencaci al-humma, yaitu demam. Maka Nabi kemudian mengatakan, la tasubbi al-humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibu al-kiru khobasal hadid. Rawahu Muslim. Janganlah engkau mencaci demam al-humma, karena sesungguhnya demam itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam sebagaimana alat besi dapat menghilangkan karat besi. Dan juga tatkala seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka disunahkan untuk mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Rawahul Bukhari. Tidak mengapa engkau terkena sakit ini, tahurun insyaallah. Ya, karena sesungguhnya dengan sakit ini, ya, dengan izin Allah engkau akan digugurkan dosa-dosa. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khair, ajjala lahul 'uquba fid dunya." Jika Allah berkehendak kebahagiaan pada seorang hamba, jika Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan iqabnya, hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa qala al-Albani al-hadis hasanun sahih. Jika Allah berkehendak kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah segerakan hukuman di dunia, dan jika Allah berkehendak keburukan pada seorang hamba, maka Allah akan tunda dosanya hingga nanti ia rasakan di hari kiamat. Bahkan juga sebagian salaf mengatakan, in asaitullah ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabbati. Jika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak buruk itu, yaitu dosa dan maksiat, ada pada akhlak istriku, keluargaku, dan juga binatang tungganganku. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka inilah satu sebab dari diberikannya cobaan dan musibah bagi seorang muslim, bagi seorang hamba di dunia ini, yaitu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Adapun sebab yang kedua, dengan adanya cobaan dan ujian atau musibah yang ada di dunia ini, yaitu dalam rangka mengangkat derajat, dalam rangka mengangkat derajat seseorang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Ankabut ayat 1-2, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ditinggalkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Dan juga dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summal amsal fal amsal minan nas. Bahwa manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang-orang yang mempunyai keutamaan yang semisal dengan orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang mempunyai keutamaan dengan mereka dari kalangan manusia. Yubtala rajul ala hasabi dinihi. Seseorang dicoba, diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi balaihi. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Jika agamanya kuat, imannya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Namun jika agamanya lemah, maka akan diringankan cobaannya. Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi'a 'ala dharil ardi laysa 'alaihi khati'ah. Dan senantiasa bala itu mengenai seorang hamba
hingga dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa ada kesalahan atau dosa sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Shu'aib Arnaud mengatakan sanadnya sahih atau hasan. Kaum muslimin rahimakumullah. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum pasti Allah akan menguji kaum tersebut. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Maka barang siapa yang ridha atas hal tersebut maka baginya keridhaan Allah, namun barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari beberapa dalil di atas kita mengetahui bahwa manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Dan nabi yang paling berat cobaannya tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini tanpa memiliki seorang ibu, tanpa memiliki seorang ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia, tinggal ibunya saja. Kemudian beliau hidup belum menyentuh masa remaja, ternyata ibunya meninggal dunia pula. Ya, ujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib dalam kondisi miskin, sehingga Nabi Muhammad SAW juga harus bekerja untuk menggembalakan kambing seseorang. Ujian bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian tatkala beliau SAW diangkat menjadi nabi, muncul juga ujian. Beliau dicemooh oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya, bahkan juga dilempari batu hingga wajahnya berlumuran darah. Sekali lagi datang ujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga beliau kehilangan 6 putra putrinya tatkala beliau masih hidup. Kehilangan putra putri beliau SAW tatkala beliau masih hidup. Dan ini tentu sebuah cobaan yang berat. Tidak setiap manusia bisa menanggung ini. Yang tersisa hanyalah Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan tatkala beliau kehilangan putranya Ibrahim yang masih bayi berada di pangkuan beliau SAW, beliau bersabda saking sedihnya, beliau mengatakan, "Innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya mata ini mengucurkan air mata dan hati ini sedih, dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Dan sesungguhnya kami dengan perpisahan denganmu ini wahai Ibrahim pastilah bersedih. Dan belum berhenti di situ cobaan dan ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau SAW pernah diracun oleh seorang Yahudi Khaybar. Ketika diberikan hadiah makanan dari seorang wanita Yahudi, beliau memakannya tatkala perang Khaybar. Ya. Kemudian bekas daripada racun itu masih membekas kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya makanan yang aku makan di daerah Khaybar. Fahada awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalikas sum. Rawahul Bukhari. Dan inilah saatnya aku mendapati terputusnya urat nadiku disebabkan karena racun dari makanan tersebut. Sehingga Nabi Muhammad SAW sakit setelah terpengaruh oleh racun makanan yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi. Kemudian beliau sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia.
Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dan juga kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, sakit yang beliau SAW rasakan, demam yang beliau rasakan itu sangat tinggi, seperti demam yang menimpa 2 orang dari kita. Nabi SAW bersabda, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, rawahul Bukhari. Sungguhnya aku merasakan sakitnya demam ini sebagaimana 2 orang di antara kalian merasakannya. Sehingga sakit yang menimpa Nabi Muhammad SAW itu seperti sakit yang menimpa 2 orang di antara kita. Betapa hebatnya demam yang beliau SAW rasakan saat itu, begitu panasnya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah 2 sebab kenapa Allah SWT memberikan cobaan dan ujian kepada kita di dunia ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar atas ujian dan cobaan yang menimpa kita. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan cobaan dan ujian dalam rangka untuk mengangkat derajat seseorang di surga. Ketika orang tersebut dengan amalnya tidak mampu untuk mengangkat derajatnya di surga, maka Allah kemudian berikan dia cobaan dan ujian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba jika telah ditentukan, telah ditakdirkan baginya memiliki sebuah kedudukan di sisi Allah atau dari Allah, namun amalnya tidak sampai atau tidak bisa menyampaikan dirinya kepada kedudukan tersebut, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya atau pada hartanya atau pada anaknya. Maka bisa jadi seseorang kemudian diuji, terkena anaknya, hartanya, atau jasadnya dalam rangka meninggikan kedudukan orang tersebut di surga kelak. Dan setiap kita bisa melihat diri kita tatkala kita ditimpa musibah atau cobaan, apakah termasuk dalam rangka menggugurkan kesalahan-kesalahan kita karena saking banyaknya dosa-dosa kita, atau dalam rangka meninggikan derajat. Masing-masing kita mengetahui akan kondisinya masing-masing. Namun terkadang Allah SWT juga dalam satu waktu memberikan cobaan dan musibah dalam rangka mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la yusibul mu'mina syaukatun fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah wa khatta anhu biha khati'ah. Sesungguhnya atau tidaklah seorang mukmin ditimpa mengenai dirinya yaitu sebuah duri atau yang lebih dahsyat daripada duri, maka kecuali di situ ada Allah SWT mengangkat dirinya 1 derajat dan menghapuskan darinya kesalahan. Semoga Allah SWT menjaga diri kita dari berbagai keburukan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar tatkala kita terkena musibah dan cobaan, karena hidup ini pasti akan ada cobaan dan ujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina sakha'an rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.